Deskripsi masalah kode OBD2 teknis, silinder 1 injektor bocor apa artinya itu? Ini adalah kode masalah diagnostik powertrain generik (DTC) dan biasanya berlaku untuk kendaraan OBD2. Itu mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada kendaraan dari DEL, meskipun generik. Langkah-langkah perbaikan yang tepat dapat bervariasi tergantung pada tahun, membuat, model dan konfigurasi powertrain. Jika kendaraan Anda yang dilengkapi dengan OBD2 telah menyimpan kode P029D, itu berarti modul kontrol powertrain (PCM) telah mendeteksi kemungkinan injektor bahan bakar bocor untuk silinder mesin tertentu. Dalam hal ini adalah silinder tanda pagar 1, injektor bahan bakar otomotif membutuhkan tingkat tekanan bahan bakar yang tepat untuk menghasilkan ukuran bahan bakar yang tepat dalam pola yang disemprotkan dengan tepat ke ruang bakar masing-masing silinder. Tuntutan pola yang tepat ini mengharuskan setiap injektor bahan bakar bebas dari kebocoran dan pembatasan. PCM memonitor faktor-faktor seperti tingkat trim bahan bakar yang dibutuhkan dan data sensor oksigen buang, dikombinasikan dengan posisi poros engkol dan posisi poros bubungan, untuk mendeteksi kondisi lean dan menentukan silinder mana dari mesin yang mengalami kegagalan fungsi. Sinyal data dari sensor oksigen memperingatkan PCM untuk bersandar pada kandungan oksigen buang dan juga tepi mesin yang terpengaruh. Setelah ditentukan bahwa terdapat kondisi lean exhaust pada tepian spesifik mesin, posisi camshaft dan crankshaft membantu menentukan injektor mana yang mengalami masalah. Setelah PCM menetapkan bahwa terdapat kondisi lean dan menempatkan injektor bahan bakar yang terkena dampak pada silinder tanda pagar 1, kode P029D akan disimpan dan lampu indikator kerusakan mil dapat menyala. Beberapa aplikasi kendaraan mungkin memerlukan beberapa siklus kegagalan agar mil menyala. Potongan melintang dari injektor bahan bakar khas. Berapa parahnya DTC ini? P029D harus diklasifikasikan sebagai parah karena kondisi bahan bakar yang ramping dapat menyebabkan kepala silinder atau kerusakan mesin. Apa saja gejala dari kode tersebut? Gejala kode gangguan P029D dapat meliputi, performa mesin berkurang, efisiensi bahan bakar berkurang, kode buang ramping, kode misfire. Juga dapat disimpan. Apa saja penyebab umum dari kode? Penyebab untuk kode injektor bahan bakar P029D ini mungkin termasuk, injektor bahan bakar yang rusak dan, atau bocor, sirkuit injektor bahan bakar yang terbuka atau pendek. Kegagalan apa sajakah langkah pemecahan masalah P029D? Kode terkait MAF dan MAP harus didiagnosis dan diperbaiki. Sebelum mencoba mendiagnosis kode P029D, saya ingin memulai diagnosis saya dengan inspeksi umum di area rel injeksi bahan bakar. Saya akan berkonsentrasi pada injektor bahan bakar yang dimaksud, silinder tanda pagar 1. Periksa bagian luar apakah ada tanda-tanda korosi dan, atau kebocoran. Jika ada korosi berat di bagian luar injektor bahan bakar yang bersangkutan, atau jika bocor, curigai gagal. Jika tidak ada masalah mekanis yang ditemukan di ruang engine, ada beberapa alat yang diperlukan untuk diagnosis yang akurat: pemindai diagnostik volt digital, ohmmeter, DVOM, stetoskop otomotif, sumber informasi kendaraan yang dapat dipercaya. Selanjutnya, saya akan menghubungkan pemindai ke port diagnostik kendaraan dan mengambil semua kode yang tersimpan dan membekukan data bingkai. Ini akan sangat membantu ketika diagnosa saya terungkap. Sekarang, saya akan menghapus kode dan menguji drive kendaraan untuk melihat apakah P029D diatur ulang. Jika kode P029D segera kembali, gunakan pemindai untuk melakukan tes keseimbangan injektor untuk memverifikasi bahwa misfire adalah masalah injektor. Setelah Anda selesai melakukannya, lanjutkan ke langkah 1. Langkah 1 saat mesin menyala, gunakan stetoskop untuk memantau dengan jelas injektor bahan bakar yang dimaksud. Suara klik yang terdengar harus didengar dan diulang dalam pola. Jika suara tidak ada sama sekali, lanjutkan ke langkah 2. Jika suaranya tegang atau terputus-putus, curiga bahwa injektor untuk silinder tanda pagar 1 telah gagal atau tersumbat. Bandingkan suara dari injektor silinder itu dengan yang lain untuk perbandingan. Jika perlu, langkah 2 gunakan DVOM untuk menguji tegangan dan pulsa ground. Saat mesin bekerja, sebagian besar pabrikan menggunakan sistem tegangan baterai konstan pada satu terminal injektor bahan bakar dan pulsa ground dari PCM yang diterapkan ke terminal lain pada waktu yang tepat. Jika tidak ada tegangan yang ditemukan pada konektor injektor bahan bakar yang bersangkutan, gunakan DVOM untuk menguji sekring dan relay sistem. Ganti sekring dan, atau relay sesuai kebutuhan. Saya suka menguji sekring sistem dengan sirkuit di bawah beban. Sekring rusak yang tampaknya baik ketika sirkuit tidak dimuat kunci on, engine off. Mungkin gagal dengan sirkuit dimuat kunci on, engine berjalan. Jika semua sekring dan relay sistem baik dan tidak ada tegangan, gunakan sumber informasi kendaraan Anda untuk melacak sirkuit kembali ke saklar pengapian atau modul injeksi bahan bakar, jika ada. Catatan, berhati-hatilah saat menguji, mengganti komponen sistem bahan bakar tekanan tinggi.